bahwa hutan Indonesia seluas 120 juta hektar. Tapi apakah benar fakta bahwa hutan Indonesia dalam kondisi baik di seluas 120 juta hektar? Izin-izin sekarang sudah masuk ke dalam kawasan hutan, dan seluas 36 juta kawasan hutan itu sudah dikapling untuk izin-izin industri ekstraktif. Baik itu untuk izin di sektor kehutanan, izin di sektor perkebunan, dan izin di sektor pertambangan. Dan saat ini sedang masif juga izin untuk food estate, pembangunan pangan berskala besar. 36 juta ini adalah 30% dari luas seluruh hutan Indonesia. Dan teman-teman, ini di luar pelepasan kawasan hutan loh. Hutan-hutan Indonesia itu sudah dilepas seluas 8 juta hektar, dan 71%-nya atau seluas 6 juta hektar itu diberikan kepada korporasi sawit. Semua eksploitasi hutan ini lahir dari rangkaian kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Saat ini dan ke depan, kami meyakini bahwa ancaman terhadap kawasan hutan atau rimba terakhir ini semakin besar pasca pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, KUHP, dan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan proyek strategis nasional. Hutan-hutan yang tersisa saat ini terbukti selamat dan asri karena tindakan kolektif masyarakat lokal dan masyarakat adat. Mereka mempunyai inisiatif, mereka mempunyai nilai-nilai, mereka mempunyai pengetahuan, dan mereka mempunyai tindakan-tindakan tradisional untuk mengelola, untuk melindungi kawasan hutan tersisa. Tapi sayangnya, negara tidak mau belajar dari mereka. Seharusnya pemerintah itu melihat dan mengakui bahwa mereka sudah gagal untuk melindungi kawasan hutan Indonesia dan belajar dari masyarakat adat dan masyarakat lokal bagaimana mereka melindungi dan memulihkan kawasan hutan. Hutan-hutan tersisa saat ini kami sebut sebagai rimba terakhir yang menjadi penyangga hidup kita. Kualitas hidup kita hari ini dan masa depan itu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kebijakan kita itu melindungi rimba-rimba terakhir. Kami mendorong negara untuk menerbitkan kebijakan yang berpihak pada kawasan hutan dengan cara membatalkan Perpu Cipta Kerja dan merumuskan satu kebijakan yang mampu melindungi rimba terakhir kita. Dan kami juga mendesak negara untuk melakukan fungsi dan kontrolnya dalam konteks melindungi kawasan hutan, melakukan penegakan hukum, mengevaluasi perizinan, dan stop memberikan perizinan kepada perusahaan-perusahaan industri ekstraktif, dan memulihkan kawasan-kawasan hutan tersisa atau rimba terakhir kita. Mari selamatkan hutan Indonesia dengan cara merekognisi hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas wilayah kelola mereka dan atas ruang hidup mereka. Ya teman-teman, sekarang saya ada di kawasan hutan di Jawa Barat gitu ya. Dan kita tahu bahwa hari ini 21 Maret adalah hutan internasional, dan kita begitu paham dan sangat tahu bahwa hutan sangat berkontribusi besar bagi kelangsungan hidup manusia. Maka dalam Hari Hutan Internasional ini kami menyerukan kepada seluruh teman-teman, mari kita suarakan untuk penyelamatan rimba terakhir, karena kita tahu keselamatan hutan itu adalah keselamatan hidup kita, dan keselamatan hutan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana para pemimpin dunia, terkhususnya para pemimpin di Indonesia, merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelamatan hutan dan pengelolaan hutan dengan baik. Dan kami juga menyerukan bahwa penyelamatan hutan harus diikuti dengan rekognisi hak rakyat atas kawasan hutannya, karena kita tahu kawasan hutan itu adalah bagian dari ruang hidup mereka, wilayah adat mereka, wilayah kelola rakyat mereka. Jadi menyelamatkan hutan sama artinya dengan menyelamatkan kehidupan, dan pengakuan hak rakyat adalah kunci bagaimana kita bisa menyelamatkan hutan dengan adil dan lestari. Selamat Hari Hutan Internasional.